Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya D. Afif Iskandar SPDI, merupakan guru PAI di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madani, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UINSI Samarinda. Hari ini, hari Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan tugas uji kinerja secara luring di sekolah saya, yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madani, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Saya laksanakan uji kinerja ini di kelas 5 Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madani, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dengan materi pokok yaitu surah Al-Ma'un. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sekarang kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Mohon kepada Ananda untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa tadi sekali lagi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Anak-anak, sekarang Bapak akan mengabsen dulu ya. Di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Ini adalah awal yang baik ya. Kenapa? Karena ketika kita semangat, otomatis nanti ketika kita mencari ilmu, insya Allah Allah mudahkan untuk mencari. Teman-teman, Bapak mau tanya, kemarin pada pertemuan yang terakhir kita belajar tentang apa? Surah Atin. Oke, surah Atin. Ada yang tahu tidak? Atin itu ayatnya ada berapa? 8. Ada 8. Arti dari atin apa? Buatin. Buatin. Yang laki-laki mana suaranya? Kayaknya nggak ada suaranya ya. Terus ada yang tahu tidak? Atin itu surah keberapa di dalam Al-Quran? 95. 95. Oh iya, subhanallah. Artinya kalian di rumah kemarin kalau misalkan semuanya sudah masuk, sekarang bisa kalian lihat di sini
Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi PAI dengan tema yaitu belajar surah At-Tin dan surah Al-Maun dengan subtema yaitu surah Al-Maun. Bisa dipahami nak? Bisa? Baik. Sebelum kita ke materi, Bapak pengen semangatnya dulu bareng-bareng ya? Bisa? Oke, semuanya tepuk semangat. 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 Oh iya, subhanallah. Itu tandanya kalian sudah semangat pada pagi hari ini. Insya Allah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke pembelajaran inti, Bapak pengen kalian untuk mengajak ya bernyanyi, yaitu bernyanyi lagu nasional. Dan pada pertemuan kali ini ya, lagu nasionalnya adalah tentang 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional berkaitan dengan 17 Agustus 1945. Karena sebentar lagi bangsa kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu salah satu bentuk kita ya sebagai warga negara, sebagai siswa untuk bisa menghormati para jasa pahlawan. Nah, salah satunya adalah menyanyikan lagu nasional. Baik, teman-teman, sekarang kita lanjut yaitu berkaitan dengan literasi. Nah, seperti biasa dalam literasi pertemuan kali ini, Bapak akan membacakan seorang pahlawan Islam yang namanya sangat luar biasa. Siapa dia? Yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang sudah pernah dengar? Ada? Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah panglima besar. Ya, panglima besar Islam pada perang salib. Di sini literasinya Bapak akan bacakan, silakan kalian perhatikan ya. Nanti Bapak akan tanya ya sama kalian. Lahir dengan nama asli Yusuf bin Nazmuddin, yang kemudian dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Barat mengenalnya sebagai Saladin. Pemimpin besar umat Islam, terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit dekat Sungai Tigris yang sekarang kita kenal dengan Irak. Selain belajar mengenai agama Islam, Salahuddin juga mendapat pelajaran kemiliteran dari pamannya yang bernama As-Sidin Sirkuh. Di kalangan Muslim maupun Kristen, Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang sangat populer. Hal ini dikarenakan beberapa hal, di antaranya adalah Salahuddin merupakan pimpinan yang bijaksana, mempunyai pasukan militer yang tangguh dan berwibawa di depan lawan, serta mempunyai sifat kesatria juga, santun dan pemaaf. Sifatnya yang kesatria dan adil pada saat ia perang salib. Gimana? Sudah paham kan? Sudah? Nah, ini tentang literasi pada pertemuan kali ini. Bapak mau tanya dulu. Literasi pada pertemuan kali ini membahas tentang siapa? Ada yang tahu? Acung tangan. Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang tahu? Salahuddin Al-Ayyubi itu siapa? Acung tangan. Ayo, cepat. Bebas. Siapa itu?
Ada? Panglima besar Islam yang menaklukkan siapa? Perang Salib. Baik, tepuk tangan dong buat semuanya. Itu tentang literasi ya. Kita lakukan untuk apa? Untuk wawasan kalian. Selain kalian menerima ilmu ya, yaitu pembelajaran PAI, kalian juga harus mempunyai wawasan yang sangat luas. Apalagi sekarang merupakan abad teknologi ya, abad 21. Baik teman-teman, tadi kita sudah melaksanakan literasi. Nah, sekarang Bapak sebelum menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan KI, KD, dan tujuan pembelajaran. Untuk KI, KD mungkin hampir sama dengan pertemuan yang terdahulu ya. KD-nya yang pertama adalah kalian terbiasa untuk membaca surah Al-Maun dengan tartil. Terus yang kedua, menunjukkan sikap saling mengingatkan sebagai implementasi dari surah Al-Maun. Yang ketiga adalah memahami makna dari surah Al-Maun dengan benar. Dan yang keempat adalah membaca hikmah surah Al-Maun dengan baik dan benar. Itu berkaitan dengan KI dan KD. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu ada 5. Yang pertama adalah peserta didik meyakini bahwa surah Al-Maun sebagai firman Allah. Yang kedua, peserta didik membaca surah Al-Maun dengan tartil. Yang ketiga, peserta didik mengartikan surah Al-Maun dengan benar. Yang keempat, peserta didik mengetahui makna dari surah Al-Maun. Dan yang terakhir adalah kalian bisa mencontohkan perilaku dari surah Al-Maun. Gimana? Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada ya? Baik teman-teman, sekarang kita langsung ke materi inti pada pertemuan kali ini. Silakan kalian perhatikan slide yang ada di depan ini. Ini adalah surah Al-Maun ya. Nanti Bapak bacakan dulu, nanti silakan kalian ikuti. Bisa dipahami? Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bisa? Oke, sekarang kita mulai ya, teman-teman ikuti. Yang pertama sampai yang akhir ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Subhanallah ya. Tadi kalian sudah membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7 dan Bapak
menilainya kalian sudah cukup baik. Baik teman-teman, tadi adalah bacaan dari surah Al-Maun. Sekarang kita lanjut ke arti dari surah Al-Maun. Ya. Baiklah, sekarang kita langsung ke arti dari surah Al-Maun. Ayat yang pertama artinya yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Keempat, maka celakalah orang yang sholat. Kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Keenam, yang berbuat riya. Dan ketujuh, enggan untuk memberikan bantuan. Nah, ini adalah arti dari surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Di sini yang pertama, ciri dari orang yang mendustakan agama. Kalian tahu apa itu mendustakan agama? Tidak mempercayai agama, ya, tidak beragama. Di sini cirinya ada dua. Yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Memukul, ya, menendang, apalagi ngata-ngatain yang jelek. Nah, itu salah satu orang yang menghardik anak yatim, dan itu kata Allah orang yang mendustakan agama. Yang kedua, siapa? Orang yang tidak mendorong untuk memberikan makan kepada orang miskin. Apa contohnya? Contohnya ketika di rumah kalian, di samping kalian ada tetangga yang belum makan sampai 3 hari misalnya, ya. Kalian tahu bahwa tetangganya tidak makan 3 hari, tetapi kalian acuh, ya, tidak mau tahu, ya, bahkan tidak mendorong untuk ngasih makan, maka kalian termasuk orang yang mendustakan agama. Nauzubillah. Paham sampai sini? Paham. Terus selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa akan celaka orang yang sholat. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kalian asik main game, asik main PS, asik main HP, ya kan? Asik main ke pasar. Sampai ketemu lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sholat. Nah, itu termasuk lalai. Pak, gimana kalau misalkan tidur? Kalau tidurnya sekali 2 kali nggak masalah, ya. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah itu yang bermasalah. Paham sampai sini? Tuh. Yang kedua, orang yang berbuat riya. Ada yang tahu riya itu apa? Ada yang tahu? Riya itu adalah pengen dilihat orang, ya. Pengen dilihat, tahu tidak? Saya ini adalah orang kaya. Tinggalnya di gedung tingkat 10. Saya sehari-harinya itu sering main PS. PS-nya banyak. Nah, tahu tuh, itu namanya pamer, riya, ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya adalah enggan memberikan bantuan. Ada korban banjir, tidak ngasih. Ada tetangganya yang misalkan sakit, tidak datang. Nah, itu salah satu yang enggan untuk memberikan bantuan. Nah, ini termasuk orang yang celaka. Paham sampai sini? Paham ya? Sekarang kita lanjut berkaitan dengan isi kandungan dari surah Al-Maun. Apa? Surah Al-Maun itu termasuk surah ke-107 dalam Al-Quran. 107. Sedangkan dalam Al-Quran berapa surat ya? Ada yang tahu? Al-Quran itu terdapat berapa surat? 114. Nah, ini 107, ya. Surah Al-Maun terdiri dari berapa tadi? 6 apa 7? 7 ya. 7 ayat. Termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Kenapa diturunkan di kota Mekah? Tandanya bahwa Nabi Muhammad itu belum hijrah ke Madinah. Paham di sini?
Surah ini disebut Al-Maun karena mempunyai arti barang yang berguna. Diturunkan setelah surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Kafirun. Nah, itu adalah kandungan dari surah Al-Maun. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanggapi? Silakan, acung tangan. Berkaitan dengan surah Al-Maun. Silakan. Ada? Sekarang Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan hikmah dari surah Al-Maun. Di sini Bapak ambil 5 saja berkaitan dengan hikmahnya. Yang pertama, ketika kita sudah memahami isi kandungan dari surah Al-Maun, yang pertama adalah kita lebih mencintai dan menyayangi anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim itu adalah anak yang tidak mempunyai ayah. ayah. Di sini semuanya masih ada ya? Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada al-jannatu tahta ahdamil ummahati, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Hati ya. Baik, selanjutnya adalah menyayangi dan memberi orang miskin, yaitu makan maupun minum. Pak, uang boleh tidak? Boleh, silakan ya. Misalkan kalian punya uang, silakan kasih 1 miliar ke orang miskin. Selanjutnya, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Nah, setelah kalian memahami surah Al-Maun, maka kalian diharapkan bisa sholatnya tepat waktu. Terus selanjutnya, menghindari perbuatan riya, karena riya ini adalah perbuatan setan, ya. Karena setan senantiasa akan mengganggu kita untuk berbuat riya. Dan yang terakhir adalah hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang habis COVID-19 ya, otomatis ekonominya pasti akan banyak yang hancur. Maka dari situ yang punya kelebihan rezeki silahkan boleh berbagi. Paham sampai sini? Diskusi. Di sini Bapak sudah persiapkan video berkaitan diskusi pada pertemuan kali ini ya. Silakan kalian simak video berikut ini. Oke, silakan kalian kerjakan ya dengan baik sesuai dengan perintahnya. Susah tidak? Ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Nanti yang sudah, nanti siap untuk mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya. Teman-teman, sekarang kita hadirkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Kepada kelompok 1, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbuatan apa yang ada di dalam video tersebut? Perbuatan riya. Apa hukumnya? Hukumnya tidak diperbolehkan atau berdosa. Berikan contoh perbuatan riya. Memamerkan kelebihan kita kepada orang lain dengan harapan dapat pujian. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. boleh kembali ke tempat masing-masing. Baik, teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang kegiatan inti, yaitu tentang surah Al-Maun ya. Kita juga sudah literasi, kita juga sudah menyanyikan lagu nasional, kita juga sudah berdiskusi ya. Dan alhamdulillah di akhir pembelajaran Bapak ingin sedikit menarik kesimpulan bersama kalian semuanya ya.
Untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini kita membahas tentang apa? Tentang surah Al-Maun. Ada berapa surah Al-Maun? Ada berapa ayat? 7 ayat. Ada yang tahu Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang berguna. Suaranya boleh yang keras ya, gitu ya. Terus ada yang tahu tidak? Ada yang namanya mendustakan agama. Apa saja? Orang yang menghardik anak yatim. Terus yang kedua, enggan memberi bantuan orang lain. Subhanallah. Begitulah semuanya. Itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Sekarang Bapak akan memberikan penugasan. Silakan, boleh kalian untuk tugasnya ya. Bapak akan bagikan untuk tugasnya. Nanti kalian silahkan kerjakan ya di rumah, karena nanti ini akan menjadi penilaian ketika pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Sebagai motivasi pada pertemuan kali ini ya, Bapak minta kalian tetap semangat, disiplin, dan tentunya jangan lupa untuk berdoa. Kenapa? Karena berdoa merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya doa. Baik teman-teman, mari sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa al-asyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.